Media sosial dan jejaring sosial. Apakah teman-teman tahu apa itu media sosial dan jejaring sosial? Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Media sosial dapat digambarkan sebagai cara berbasis internet untuk menerbitkan atau menyiarkan konten digital yang dapat berinteraksi dengan pembaca sepenuhnya. Sebelum ada internet, media biasanya lekat dengan perangkat tradisional seperti koran, majalah, radio, dan televisi. Sedangkan media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan pembuatan pertukaran konten yang dihasilkan oleh penggunanya. Nah, yang selanjutnya adalah jejaring sosial. Jejaring sosial adalah penggunaan situs media sosial berbasis internet untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, kolega, pelanggan, ataupun klien. Jejaring sosial telah menjadi basis yang signifikan bagi pemasar yang ingin melibatkan pelanggan. Banyak hubungan yang kuat terjalin sebagai hasil dari jejaring sosial. Jejaring sosial adalah tentang komunikasi timbal balik. Tujuan jejaring sosial sendiri ada dua macam, yaitu tujuan sosial dan juga tujuan untuk bisnis, ataupun bahkan untuk keduanya. Berdasarkan pengertiannya masing-masing, maka pada hakikatnya media sosial adalah platform untuk menyebarkan informasi, sedangkan jejaring sosial adalah platform untuk berkomunikasi satu sama lain. Media sosial merupakan istilah yang sangat luas dan mencakup beberapa jenis media, meliputi blog, podcast, dan juga jejaring sosial. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa jejaring sosial adalah subkategori dari media sosial. Kemudian, jejaring sosial merupakan situs berbasis Web 2.0 yang memfasilitasi penggunanya untuk membuat profil publik atau semi-publik, menjalin relasi antar pengguna karena dapat menampilkan daftar teman atau pengguna lain, dan juga dapat memperlihatkan serta mengubah daftar relasi dalam situs tersebut. Jejaring sosial yang marak digunakan saat ini antara lain Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Halo teman-teman semuanya. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian media sosial, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan antara media tradisional dan media sosial. Berbicara mengenai media tradisional, tentu saja teman-teman sudah tahu dong bentuk-bentuk media seperti apa sih yang bisa dikatakan sebagai media tradisional. Bentuk media tradisional bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu publikasi cetak yang meliputi surat kabar atau koran dan majalah, serta siaran berita yang meliputi televisi dan radio. Selain itu, bentuk media tradisional lainnya yaitu ada kentongan dan surat. Lalu, untuk media sosial tentu saja sudah tidak asing bagi telinga kita ya teman-teman, karena kita pun biasa menggunakannya. Bentuk media sosial yaitu ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengetahui nih poin-poin penting perbedaan antara media tradisional dan media sosial. Yang pertama ada focus or purpose, yang kedua creation and dissemination of content, yang ketiga interactivity, yang keempat speed, yang kelima convergence, yang keenam reach and numbers, lalu yang terakhir ada cause of creation. Focus or purpose atau bisa dikatakan sebagai fokus atau tujuan merupakan bentuk perbedaan dari media tradisional dan media sosial yang bisa dilihat dari fungsi dan manfaatnya. Untuk media tradisional sendiri memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menyebarkan berita. Lalu untuk media sosial seperti namanya merupakan media yang bisa dipakai untuk berinteraksi dengan orang lain seperti dengan teman, kerabat, kenalan, dan lain-lain. Terkhusus untuk media sosial, tidak perlu berbasis berita loh, namun ada juga hal lain yang bisa dibahas seperti menyampaikan informasi tentang pendidikan, politik, ekonomi, dan lain-lainnya.
Perbedaan selanjutnya yaitu ada creation and dissemination of content atau bisa diartikan sebagai pembuatan atau penyebaran konten. Media tradisional mempunyai prinsip yaitu one to many, yaitu editorlah yang memutuskan topik berita, laporan berita mana yang harus diterbitkan, dan laporan mana sih yang harus disiarkan di buletin berikutnya. Sedangkan konsumen berita, yaitu pembaca atau pemirsa, tidak memiliki peran dalam pembuatan atau penyebaran konten. Berbeda dengan media sosial yang memiliki prinsip many to many, yaitu setiap individu dapat membuat dan berbagi konten. Ini membuat proses pembuatan konten lebih demokratis karena melibatkan banyak orang untuk saling berinteraksi dan memberikan tanggapan terkait konten yang telah dipublikasikan. Teman-teman, untuk perbedaan yang ketiga yaitu ada interactivity atau interaktivitas. Karena media tradisional diawasi dengan ketat, sehingga komunikasi yang tercipta hanya satu arah, yaitu dari editor ke pembaca. Berbeda dengan media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengomentari konten yang dibuat oleh teman, kerabat, atau kelompok mereka. Semua komentar dapat diberikan secara real time. Hal ini dapat memperkaya konten yang diterbitkan dan memungkinkan orang untuk berbagi pandangan satu sama lain. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi speed atau kecepatan. Media tradisional membutuhkan waktu untuk menyebarkan informasi. Dalam kasus surat kabar, bahkan dibatasi untuk publikasinya selama sekali sehari. Selain itu, ada televisi atau radio yang dapat memperbarui laporan lebih sering, tetapi tetap tidak dapat menyamai kecepatan media sosial kecuali ditayangkan secara langsung. Sedangkan, pesan atau informasi yang dipublikasikan melalui situs media sosial dapat diakses secara instan. Perbedaan yang selanjutnya yaitu ada convergence atau konvergensi. Media tradisional hanya dapat bekerja dalam satu format, baik sebagai cetak, atau sebagai radio, atau sebagai televisi. Tidak ada konvergensi dalam ruang media tradisional, sedangkan media sosial adalah media yang benar-benar konvergen. Pengguna dapat mempublikasikan konten sebagai teks, audio, video, grafik, atau foto di situs media sosial. Reach and numbers atau jangkauan dan angka. Jangkauan media tradisional terbatas pada jumlah pembaca atau pemirsa yang dimiliki oleh setiap surat kabar atau salurannya. Hal ini bisa disebabkan karena tidak semua orang berlangganan surat kabar dan memiliki perbedaan dalam tiap-tiap salurannya. Sebaliknya, jangkauan media sosial sangat mengejutkan karena media sosial dapat menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Bisa dikatakan bahwa jangkauan dari media sosial yaitu tidak terbatas dan luas. Perbedaan yang terakhir yaitu ada cost of creation atau biaya pembuatan. Dalam media tradisional, butuh biaya yang agak mahal untuk mendirikan stasiun koran, radio, atau televisi, serta proses dalam pembuatannya. Berbeda dengan media sosial. Meskipun saat ini banyak media sosial yang menggunakan layanan berbayar, tetapi tetap memungkinkan pengguna untuk memposting konten secara gratis. Oleh karena itu, siapapun dapat menjadi penerbit atau penyiar melalui media sosial. Nah, teman-teman, itu tadi adalah poin-poin penting yang menjadi perbedaan antara media tradisional dengan media sosial. Nah, teman-teman, ada beberapa kelebihan dari media sosial. Salah satu kelebihan yang paling jelas adalah kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari belahan dunia manapun secara instan. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi komunikasi yang mudah dan instan. Kini, kita tidak lagi memerlukan media komunikasi seperti telepon rumah ataupun surat saat ingin menghubungi seseorang. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan laptop dan smartphone untuk berkomunikasi dengan siapapun di berbagai platform yang tersedia. Media sosial juga mendukung dalam memperoleh informasi dan berita secara real time. Kita tidak perlu lagi menunggu berita sesuai jadwal tertentu yang ditayangkan di TV maupun surat kabar. Apabila kita menginginkan berita atau informasi yang sedang terjadi di dunia, maka kita dapat mengaksesnya melalui media sosial. Bahkan, kita dapat menyesuaikan berita dan informasi dengan memilih sesuai yang kita inginkan. Kelebihan lain yang disuguhkan media sosial adalah kesenangan dan hiburan umum. Teman-teman, selain kelebihan, media sosial juga memiliki kekurangan.
Meskipun media sosial bermanfaat untuk memperoleh berita dan informasi, namun demikian, dengan begitu banyak pengguna di media sosial yang bebas memposting berbagai konten, maka tentunya informasi yang diperoleh menjadi sangat banyak, sehingga dapat menyebabkan banyak postingan berita yang membludak dengan banyaknya konten yang tidak terlalu diminati. Masalah privasi juga telah menjadi perhatian yang semakin besar dalam penggunaan media sosial saat ini. Apa yang sudah dibagikan kepada publik dapat berpotensi memunculkan masalah yang terkadang tidak bisa dibatalkan. Kekurangan lain dari media sosial lainnya adalah berpotensi menimbulkan cyberbullying. Orang yang menjadi sasaran serangan cyberbullying dapat mengalami tekanan yang serius, kecemasan, dan bahkan depresi. Penggunaan media sosial yang tidak menguntungkan lainnya juga dapat dilihat pada periode pemilu. Media sosial sering digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik dengan informasi yang mungkin direkayasa atau benar-benar salah. Tujuan ini juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menimbulkan minat atau kontroversi atas produk atau layanan yang mungkin didasarkan sepenuhnya pada informasi palsu. Pengguna media sosial sering secara tidak sadar mendapatkan informasi atau berita palsu dari media sosial yang kemudian lanjut dibagikan lagi di akun media sosial mereka. Ini adalah masalah yang diyakini dialami lebih dari setengah pengguna media sosial dan berpotensi akan terus meningkat. Nah, maka dari itu, teman-teman sebaiknya kita menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Berkembangnya situs media sosial saat ini sangat menguntungkan masyarakat, karena dapat memudahkan interaksi antar orang dari berbagai belahan dunia manapun. Selain media sosial, juga telah berkembang berbagai situs jejaring sosial yang dapat mempercepat penyebaran informasi. Nah teman-teman, kira-kira apa saja ya macam jejaring sosial itu? Simak penjelasan berikut ini ya. Terdapat dua macam jejaring sosial yang sering digunakan. 1. Aplikasi berbagai jaringan sosial. Aplikasi tipe berbagai jaringan sosial yang banyak digunakan di Indonesia diantaranya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan Google+. Masing-masing situs memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, Facebook. Facebook adalah media sosial dan layanan jejaring sosial online Amerika yang dimiliki oleh Meta Platforms. Facebook memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mudah digunakan, memiliki banyak pengguna, dan menjadi sarana bisnis. Adapun kekurangannya adalah mengganggu waktu belajar dan rentan sekali terhadap konten negatif. Selanjutnya, Instagram. Instagram juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah keamanan dan privasi bagi pengguna, fitur unik dan menarik, serta tersedia fitur akun bisnis. Kekurangannya adalah banyak menghabiskan paket data dan kemungkinan pencurian gambar. Selanjutnya, media jejaring sosial Twitter. Twitter memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah cepat dan tanggap, bebas dari banner iklan, dan memiliki navigasi yang mudah. Sedangkan kekurangannya adalah batasan karakter posting hanya 140 karakter, tampilan masih sederhana, dan mudah disalahgunakan untuk spam. Selanjutnya, media jejaring sosial Google+. Memiliki kelebihan manajemen friend yang lebih baik, fitur Spark berkualitas, dan integrasi yang mudah. Sedangkan kekurangannya adalah halaman administrasi yang kurang fleksibel dan tidak mempunyai fitur promosi. 2. Aplikasi berbagi jaringan profesional. Aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya digunakan oleh kalangan akademisi, pegawai pemerintah, dan pengamat. Para pengguna tersebut merupakan kalangan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat. Oleh karena itu,
Jenis aplikasi ini sangat cocok untuk menyebarkan serta mempopulerkan hal-hal yang memerlukan perincian data atau konten bersifat ilmiah. Beberapa aplikasi jaringan profesional yang sering digunakan di Indonesia meliputi ResearchGate, Scribe, dan SlideShare. Apa sih manfaat yang diperoleh pengguna jaring sosial? Manfaat yang diperoleh dari penggunaan jaring sosial yaitu dikarenakan cakupan jaringan yang sangat luas, maka pengguna diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang baru di seluruh dunia. Sebelum jaring sosial ada, chatroom atau ruang obrolan menjadi fitur jagoan untuk berinteraksi dengan seseorang. Sayangnya, chatroom memiliki kelemahan berupa pengguna mungkin tidak mengenal orang yang berinteraksi dengannya. Namun, pengguna jaring sosial dapat mengakses profil pengguna sehingga dapat mengetahui informasi dasar tentang seseorang sebelum berinteraksi. Selain itu, pengguna jaring sosial relatif lebih mudah dan praktis untuk digunakan dengan fitur-fitur yang lebih lengkap dibanding saluran internet lain. Hal ini memungkinkan untuk setiap kalangan menggunakan layanan tersebut dikarenakan kebanyakan situs yang mudah dinavigasi sehingga hanya membutuhkan sedikit pengetahuan tentang internet. Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah di beberapa situs, pengguna dapat membuat grup dan mengundang orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang memiliki ketertarikan dan kepentingan yang sama untuk bergabung dan berinteraksi bersama. Tidak hanya itu, sebagian besar situs jaringan sosial itu tidak berbayar. Pengguna hanya diarahkan untuk registrasi yang memerlukan akses akun atau identitas dasar pengguna. Jejaring sosial profesional juga membantu orang dalam membangun merek mereka secara online dan sebagai sarana untuk membangun image diri dan informasi pekerjaan secara online. Membantu para pelaku bisnis untuk menjangkau pelanggan potensial melalui iklan-iklan yang disesuaikan dengan informasi pengguna. Contohnya, bagi para pelaku bisnis, untuk membangun merek produk dagangan secara online dan keperluan bisnis seperti perekrutan karyawan, promosi, dan pencapaian usaha. Melalui jaring sosial, pelaku bisnis juga dapat mempromosikan produknya hingga ke seluruh wilayah. Bagi pencari pekerjaan, jaring sosial dapat sebagai sarana untuk portal pekerjaan. Jaring sosial seringkali digunakan sebagai salah satu platform diskusi karena kecepatannya dalam menyebarkan informasi. Pengguna dapat mendapatkan informasi dengan cepat dan tak terbatas dari seluruh dunia tanpa ada batasan wilayah dan waktu. Informasi yang didapatkan bisa dalam lingkup hiburan, kesehatan, keuangan, bencana, maupun keadaan perdamaian dunia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan dari materi media sosial dan jejaring sosial. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang media dan jejaring sosial, yaitu dari pengertiannya, perbedaannya dengan media tradisional, kelebihan dan kekurangannya, serta manfaat dari media dan jejaring sosial. Selalu ingat ya teman-teman, kita harus menggunakan dengan bijak fasilitas dari media sosial dan jejaring sosial agar dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa.